Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Elva Zulfania, NPM 2021020407, mahasiswi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara kelas F, akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Tayamum. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Irfan S.I.M.SY selaku dosen pengampu fikih ibadah. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang saya membuat makalah tayamum. Tayamum merupakan salah satu alternatif yang bisa kita lakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Apabila kita ingin bersuci akan tetapi air tidak ada ataupun dalam perjalanan jauh, kita bisa melakukan tayamum. Tayamum itu dilakukan dengan berbagai alasan dan persyaratan yang harus diketahui, seperti ketidakadaan air dalam perjalanan jauh dan dalam keadaan sakit. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian tayamum. Tayamum secara lugat atau etimologi yaitu menyengaja. Sedangkan secara syarak, terminologi yaitu mendatangkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai sikut dengan syarat dan rukun tertentu. Tayamum diperbolehkan pada tahun ke-6 Hijriah sebagai keringanan atau rukhsyah yang diberikan kepada umat Islam. Tayamum merupakan pengganti dari toharoh. Ketika seseorang tidak dapat mandi atau wudhu, salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk bertayamum adalah dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, jika kamu hendak melakukan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai ke mata kaki. Dan kalau kamu junub, wajib mandi, bersihkanlah dirimu atau mandilah. Dan kalau kamu sedang sakit atau sedang bepergian atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau bersetubuh dengan perempuan lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Kemudian sapulah wajah dan tangan kamu dengan tanah tersebut. Dan ada salah satu hadis Nabi yang memerintahkan untuk bertayamum, yaitu bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan debunya dapat mensucikan. Hadis riwayat Muslim. Dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 tersebut telah jelas bahwa tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi ketika seseorang dalam keadaan uzur, baik seperti sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, ataupun tidak adanya air ketika hendak berwudhu atau mandi. Dalam hal lain, tayamum berkedudukan hanya sebagai pengganti wudhu. Oleh karenanya, tayamum tidak bisa dikiaskan dengan wudhu, sebab tayamum itu adalah bersuci dalam keadaan darurat. Jika dimungkinkan masih bisa melaksanakan wudhu, maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, ada sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Di antaranya ada 1, tidak adanya air. Hal ini disebabkan karena sudah diusahakan untuk mencari air tetapi tidak mendapatkan air, sedangkan waktu sholat sudah masuk atau karena sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang kedua, adanya uzur. Adanya uzur seperti sakit yang menurut prediksi dokter akan bertambah parah semakin lama sembuhnya bila terkena air. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat tentang sebab tayamum yang ketiga ini. Imam Hanafi berpendapat hanya ada 2 yang disebutkan di atas yang merupakan sebab diperbolehkannya tayamum. Menurut Imam Syafi'i, sebab ketiga adalah adanya air sedikit tetapi untuk minum hewan yang dimuliakan oleh syara'. Menurut Imam Malik, adanya air sedikit tetapi untuk minum hewan sekalipun anjing, dan menurut Imam Hambali sebab yang ketiga adalah mencari air setelah waktunya sholat tetapi tidak menemukan air. Yang keempat, ada syarat-syarat tayamum. Tayamum dibenarkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain, boleh atau sah tayamum dengan tanah, pasir atau batu. Yang dimaksud dengan tanah atau debu yang suci di sini adalah tanah murni atau kholis yang tidak bercampur dengan barang selainnya seperti tepung dan sebangsanya. Dan bukan pula tanah yang mustakmal yang sudah terpakai untuk toharoh. Yang kedua, ada sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Yang ketiga, ada menghilangkan najis. Menurut sebagian ulama, sebelum melakukan tayamum hendaklah ia membersihkan diri terlebih dahulu dari najis.
5. Ada rukun-rukun tayamum. Yang pertama ada niat. Imam Hanafi mewajibkan niat di dalam tayamum karena zatiah debu tidak dapat mensucikan, sehingga butuh penguat yaitu niat. Beda halnya dengan air, karena menurut Imam Hanafi, bersuci dengan air tidak perlu niat. Imam Hanafi memperbolehkan tayamum dengan niat menghilangkan hadas, karena tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi. Maka menurut Imam Hanafi, 1 kali tayamum boleh untuk melakukan beberapa kali sholat fardu. Sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa 1 kali tayamum hanya dapat digunakan untuk 1 kali sholat fardu dan tidak boleh diniati raf'ul hadas, menghilangkan hadas, tetapi isbahatis sholah, diperbolehkan melakukan sholat. Yang kedua ada mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengusap kedua tangan sampai siku-siku, sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali cukup dengan mengusap tangan hingga pergelangan tangan saja. Yang keempat, menurut Imam Hanafi dan Hambali hanya ada 3 rukun tayamum yang disebutkan di atas. Menurut Imam Maliki, rukun tayamum yang keempat adalah mu'alah atau terus-menerus tanpa ada pemisah lama antara mengusap anggota satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, rukun tayamum yang keempat adalah tertib atau mendahulukan anggota yang seharusnya di awal dan mengakhirkan anggota yang seharusnya diakhirkan. Kemudian ada sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama ada membaca basmalah, dalilnya adalah hadis sunnah wudhu karena tayamum merupakan pengganti wudhu. Yang kedua, mengepikan debu dari telapak tangan supaya debu yang berada di telapak tangan menjadi tipis. Yang ketiga, mendahulukan atau menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bagian dari atas bagian bawah ketika menyapu muka. Yang keempat, ada merenggangkan jari-jari ketika menapukannya pertama kali ke tanah. Yang kelima, ada menyela-nyela jari setelah menyapu kedua tangan. Yang keenam, dilakukan secara tertib. Dan ketujuh, membaca 2 kalimat syahadat sesudah tayamum, sebagaimana sesudah selesai berwudu. Kemudian saya akan membahas tentang batalnya tayamum. Yang pertama ada semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum karena tayamum adalah pengganti dari wudhu. Yang kedua adanya air. Apabila seseorang bertayamum karena tidak air dan bukan karena sakit atau luka, lalu ia mendapatkan air sebelum ia melaksanakan sholat, maka tayamumnya itu batal. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan bagi orang-orang yang bertayamum tetapi kemudian menemukan air. Yang pertama ada jika menemukan air setelah sholat selesai, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi sholatnya, meskipun waktu sholat itu masih ada. Yang kedua, ada jika orang yang bertayamum bukan karena sakit lalu menemukan air sebelum ia melaksanakan sholat, maka tayamumnya itu batal dan ia harus berwudu. Yang ketiga, ada apabila orang yang bertayamum karena junub lalu ia menemukan air setelah sholat, maka ia tidak wajib mengulangi wudu melainkan harus mandi. Dan yang terakhir membatalkan tayamum adalah murtad. Kemudian ada beberapa masalah yang bersangkutan dengan tayamum. Yang pertama ada tayamumnya orang yang memakai perban. Jika perban itu tidak boleh dilepaskan karena jika dilepaskan akan bahaya seperti dikhawatirkan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh atau manfaat dari anggota tubuh tersebut atau khawatir timbul cacat yang buruk pada anggota yang kelihatan, maka orang itu tidak diharuskan melepaskan perban itu. Tetapi beberapa hal yang wajib ia kerjakan antara lain wajib membasuh anggota yang sehat menurut mazhab yang kuat. Kemudian ada wajib membasuh apa saja yang dapat dibasuh. Wajib membasuh perban itu dengan air. Wajib tayamum selain mengusap perban. Inilah menurut kaul dan masyhur. Permasalahan yang kedua yaitu bertayamum dengan dinding. Tanah yang baik yang dapat dipergunakan untuk tayamum adalah debu yang suci. Jika di sekitar tempat tayamum itu tidak ditemukan debu, maka boleh bertayamum dengan menggunakan dinding. Dengan catatan dinding itu berdebu dan dindingnya tidak kotor sehingga tidak mencampuri kesucian debunya. Pembahasan saya yang terakhir yaitu penutup. Di penutup ada kesimpulan. Yang pertama ada tayamum menurut bahasa etimologi yaitu menyengaja, sedangkan menurut istilah terminologi yaitu menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai sikut dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua ada tayamum merupakan pengganti dari toharoh. Yang ketiga ada tayamum diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syarat seperti harus menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Yang keempat ada rukun tayamum adalah niat, mengusap wajah dengan debu, mengusap kedua tangan dan tertib. Yang kelima, ada hal yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu, adanya air bagi orang yang bertayamum karena tidak adanya air, dan murtad.
Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.